Halo, sahabat tani semua. Selamat datang di channel Bisnis Brickspot. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mempercepat serta cara memaksimalkan proses pengisian bulir padi agar bernas dan berbobot. Tapi sebelumnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada sobat tani semua. Nah, Anda tahu tanaman ganja kan? Pertanyaannya yaitu, jika ada tanaman ganja tumbuh di tanah milikmu, maka itu punya kamu. Namun, jika ada minyak bumi atau gas alam muncul di tanahmu, maka itu jadi milik siapa? Apakah itu tetap akan menjadi milik kamu, milik tetangga kamu, atau mungkin justru akan menjadi milik pemerintah? Nah, apa nih jawaban dan tanggapan kamu? Oke, di kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai waktu yang dibutuhkan oleh tanaman padi untuk proses pengisian bulir padi. Tahu nggak kawan, ternyata proses pengisian bulir padi tidak lebih dari 20 hari, atau lebih tepatnya antara 15 hingga 17 hari saja. Waktu 15 hingga 17 hari ini adalah tahapan masak susu, di luar tahapan masak kuning, masak penuh, dan masak mati, di mana tahapan masak susu ini merupakan tahap awal yang harus dicapai jika ingin bulir padi yang akan dihasilkan itu bisa bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal malai. Mengingat waktu yang singkat dan cepat ini, maka pada video kali ini saya akan sedikit membocorkan rahasia kelompok tani kami kepada sobat tani semua tentang cara mempercepat proses pengisian bulir padi, serta cara memaksimalkan pengisian bulir padi dari ujung malai sampai pangkal malai. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, sebaiknya simak baik-baik video ini sampai selesai, dan jangan di skip satu detik pun agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Karena setiap durasi video ini akan selalu ada informasi penting yang saya bagikan. Oke, proses pengisian bulir padi dimulai setelah hari ke-10, terhitung sejak proses keluarnya malai, dan berakhir setelah 15 hingga 17 hari yang ditandai dengan merunduknya malai. Bulir berwarna hijau dan apabila dipencet akan keluar cairan putih seperti susu. Nah, pada tahapan inilah kesempatan kita untuk memaksimalkan proses pengisian bulir tersebut. Kesempatan untuk membuat bulir padi bernas sampai pangkal malai sehingga jumlah bulir hampa bisa dikurangi. Mustahil bulir padi bernas dan berbobot bisa dicapai jika pada proses pengisian masak susu ini saja tidak maksimal. Adapun cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan nutrisi yang tepat yang dapat mempercepat pembentukan padi, kemudian mempercepat translokasi protein, karbohidrat, dan fosfat dari daun menuju ke biji atau bulir padi. Nutrisi yang berperan dalam proses tersebut adalah unsur fosfat, kalium, magnesium, dan boron. Mengingat waktu yang dibutuhkan hanya 15 hingga 17 hari saja, maka jadwal penyemprotan nutrisi jaraknya akan kita rapatkan paling lama 5 hari sekali. Selain dari 4 unsur hara yang tadi saya sebutkan, ada satu lagi yang harus kita berikan, yaitu ZPT atau zat pengatur tumbuh dengan bahan aktif asam gibberelat 20%. Tujuan pemberian ZPT ini untuk memaksimalkan pengisian bulir padi. Jadi, jika kita hitung-hitung, maka pemberian nutrisi pada tahap masak susu ini sekurang-kurangnya kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, berikut adalah teknik atau cara pemberian nutrisinya. Pada hari pertama penyemprotan, kita berikan nutrisi dengan unsur hara fosfat dan kalium. Bisa menggunakan Big Phosphor atau MKP Paktani, ditambah
ZPT Gibropanen, serta insektisida untuk hama walang sangit dan hama wereng. Penyemprotan hari kedua, kita berikan fosfat dan kalium lagi, ditambah magnesium dengan boron. Penyemprotan hari ketiga, kita berikan fosfat dan kalium. Nah, pada tahap ini, kita perlu tambahkan juga nutrisi kandungan unsur hara nitrogen dengan dosis yang sangat rendah atau secukupnya saja untuk penambahan energi dan percepatan pembentukan protein. Nah, setelah fase pengisian atau pemasakan susu, maka proses selanjutnya adalah proses pemasakan kuning. Ini ditandai dengan mulai menguningnya bulir padi. Nah, fase ini membutuhkan waktu hanya 7 hari saja. Untuk pemberian nutrisinya sama dengan proses pengisian yang tadi saya jelaskan, yang mana masih harus kita berikan nutrisi terutama unsur hara fosfat, kalium, dan boron. Setelah masak kuning, maka proses selanjutnya adalah masak penuh. Tugas kita pada fase ini adalah bagaimana caranya agar bulir padi menjadi bernas, berbobot, dan bening. Untuk tugas tersebut, maka nutrisi dengan kandungan unsur hara kalium dan kalsiumlah yang harus kita berikan. Nah, agar hasil lebih maksimal, sobat tani semua bisa tambahkan fungisida dengan bahan aktif difenoconazole seperti amistartop, skor, dan lain-lain. Dan sebagai amunisi penutupnya nanti, kita berikan ZPT dengan kandungan asam gibberelat 40% dan monokalium fosfat. Waktunya kapan? Yaitu sekitar 10 hari sebelum panen. Kemudian, proses terakhir dari fase generatif ini adalah tahap pemasakan mati atau pematangan bulir. Nah, di sini hasil maksimal sudah terwujud dan kita tinggal menunggu hari yang tepat untuk melakukan pemanenan saja. Jadi, ada 3 tahap yang harus kita cermati dan kita maksimalkan, yang mana ketiga ini merupakan inti dari pencapaian hasil maksimal sesuai varietas padi yang dideskripsikan. Dengan cara penambahan nutrisi fosfat dan kalium melalui metode penyemprotan pada ketiga fase tersebut, insya Allah hasil panen akan meningkat pesat dan masa panen bisa dipercepat. Ingat pesan saya, tetaplah berbuat baik, berhati baik, dan berniat baik, bukan karena kita adalah orang yang paling baik, tapi karena apapun yang kita lakukan kepada orang lain nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Seperti peribahasa, apa yang kita tanam maka itulah yang kita tuai. Hasil yang kita dapat adalah cerminan dari apa yang kita lakukan. Semoga panen Anda melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya.